Hai, welcome to our channel Fun Collection. Sudah banyak yang nanyain ya, apa itu? Nih, Astrok 88S Pro generasi ketiga yang terbaru, warna silver black. Di sesi ini kita hanya khusus bahas yang S Pro ya. Nanti di sesi selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan bahas sendiri yang D Pro-nya. Biar kita bisa lihat seperti apa perkembangan dari generasi 1, 2, sampai yang ketiga kali ini. Sudah banyak yang penasaran mengenai generasi ketiga dari Astrok 88 ya. Kenapa generasi ketiga? Ya, karena yang pertama itu hanya perubahan warna teman-teman ya. Yang hijau hitam dengan yang merah putih itu satu ya. Terus dia muncul generasi kedua ya. Generasi keduanya itu untuk yang S Pro itu dia yang nih, yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini yang generasi ketiga. Generasi ketiga ini dia kasih nama silver black. Kita lihat dari end cap ya. Dari end cap-nya ini teman-teman bisa lihat nggak ada perubahan ya. Dan ada tulisan Japan. Khusus untuk yang tipe Pro. Dari end cap kita lihat nih teman-teman. Gripnya juga nggak terlalu banyak berubah. Menggunakan PU non-woven ya, yang sudah ada embossnya, sehingga kalau misalnya dipegang itu biasanya nggak licin dan pastinya lembut. Panjang oke, masih sama teman-teman ya, tetapi panjang dari grip, nah itu sudah berbeda. Untuk 88S Pro yang terbaru, teman-teman bisa lihat panjang gripnya dia lebih sedikit pendek daripada S Pro yang lama. Lanjutnya ke Kun. Ada perubahan dari bentuk EB cap booster yang dipakai di S Pro yang terbaru. Kalau EB cap yang terbaru itu dia sedikit lebih nggak banyak tekukan. Ya. Di sini kalau yang lama itu ada banyak tekukannya. Kalau yang baru itu benar-benar memang EB cap sudah lebih minimalis. Fungsinya sama ya. EB cap itu hanya memperbolehkan shaft itu bergerak hanya ke depan dan ke belakang aja ya, selama permainan. Untuk yang Emerald Blue, generasi kedua ini 4U, generasi ketiga ini adalah 3U. Sekilas tampak dari shaft ya. Dari shaftnya, coba kita akan buktikan berapa sih ukuran shaftnya ya. Nih teman-teman, untuk yang S Pro yang lama ya. S Pro yang lama itu kita dapat 6.7 teman-teman ya, 6.7 ya. Sedangkan S Pro yang baru yang sama-sama slim shaft itu 6.9 ya teman-teman ya. Jadi memang perbedaannya dari shaft juga sudah kelihatan ya. Yang S Pro terbaru itu lebih sedikit besar shaftnya ya. Untuk flexibility sama ya teman-teman, dia sama-sama stiff. Shaft tertulis nih teman-teman, ada tertulis 2G6 ya, yang artinya bahwa Yonex sudah mendevelop teknologi 6 ya, NAMD-nya ke dalam generasi yang kedua ya. Makanya dia bilang 2G6, generasi kedua dari 6 yang disebut Flex Force ya. Dimana Flex Force itu baterainya lebih rigid, memiliki fleksibilitas yang lebih baik ya. Terus kemudian memiliki daya appearance atau tampilannya yang lebih bagus. Kalau yang di tipe lama dia belum menggunakan Ultra PF ya. Sedangkan yang di tipe generasi 3 ini sudah menggunakan Ultra PF. Ultra PF adalah bahan pengisi pada shaft yang diklaim oleh Yonex itu kuat dan ringan, bahkan bisa mengapung di air ya, Ultra PF. Raket yang S Pro ini dia bilang 5 mm longer ya. Sedangkan biasanya ya untuk raket itu kan 10 mm longer. Kalau untuk S Pro ya, walaupun generasi pertama, 2, dan ketiga itu hanya 5 mm longer. Koreksi kalau saya salah ya. Karena yang kedua sudah pasti 5 mm longer dan yang ketiga ini 5 mm longer aja. Dari frame-nya dia sudah menggunakan teknologi extended sweet spot. Ya, jadi memang secara frame ukurannya lebih besar daripada yang generasi 2. Kita bisa lihat lagi reinforce area ya, area perkuatan dalam frame ya. Itu sudah berubah. Kalau yang lama, yang generasi pertama ya, itu dimulai dari grommet yang keempat yang ngomongnya teman-teman ya. Grommet yang keempat.
baru mulai ada tekukan reinforce atau recess orang bilang. Nah, untuk yang generasi ketiga, dia mulai di grommet nomor 8. Setelah grommet nomor 8, baru diciptakan recess ya, atau reinforce area. Seri-seri untuk gebuk-gebukan biasanya memang butuh raket yang kuat dan cepat. Tetap dengan menggunakan teknologi isometrik, yang dimana isometrik ini membuat top frame itu sedikit lebih rata, yang menciptakan sweet spotnya itu menjadi lebih besar. Yang teman-teman bisa lihat sekali ya, pada bagian head frame ya. Pada head frame-nya untuk yang generasi 3 sudah disediakan assist bumper, di mana assist bumpernya juga sudah menggunakan bentuk atau form yang baru. Diklaim itu adalah rata teman-teman ya, dari bentuknya recess area yang ada di top frame. Jadi tidak menimbulkan tahanan atau apa yang disebut memperlambat gerakan angin ya teman-teman. Jadi setelah dipasang bumper ini, dia memberikan peredam getaran untuk senar ya, dengan bentuk yang rata seperti ini, itu mengurangi gesekan dengan udara. Assist bumpernya bentuknya baru teman-teman, dibanding dengan yang 11 Pro ya, itu berbeda bentuknya dan hanya ada di top ya. Kalau 11 Pro itu kita lihat di sebelah sisi kiri dan kanannya masih ada. Kalau yang di ini Astrok 88 ini enggak ya. Yang benar-benar berbeda dari generasi kedua dengan yang ketiga. Yang kedua, teman-teman bisa lihat jumlah grommet yang digunakan itu 68 grommet. Sedangkan yang di generasi ketiga ini, Yonex menggunakan 76 grommet, di mana Yonex sudah mengeliminasi grommet-grommet besar persilangan 2 simpul yang ada di top frame ya teman-teman. Sedangkan yang di frame yang bagian bawah tetap masih ada beberapa grommet besar yang digunakan untuk 2 senar sekaligus. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang kita bisa kasihkan ke teman-teman ya, secara appearance dan juga secara spesifikasi, perbedaan dari yang generasi kedua dengan yang ketiga ya. Juga apa sih persamaannya yang dari generasi kedua dan generasi ketiga. Jangan kemana-mana, abis ini saya mau ajak teman-teman ukur nih raket. Yuk, Astrok 88S Pro ya. Kita lihat berapa beratnya untuk 3U-nya ya. 3U-nya benar-benar di batas atas nih teman-teman, 89,9 gram ya. Oke, yuk sekarang kita coba cek untuk swingnya. Swingnya berat teman-teman ya, cukup berat. Dia di 89 ya, jadi hampir sama dengan beratnya. Dia mengarah ke raket-raket yang banyak buat kontrol. Tapi kita mau cek nih mengenai balance point-nya. Kita cek ya. Balance point-nya ada di atas 295. Jadi kalau dari ukuran di sini dia 299. Hampir mendekati 300, dia slightly head heavy ya. Keluarganya Astrok dia mempunyai balance point yang head heavy ya teman-teman ya. Nah, ini slightly head heavy. Sedikit head heavy-nya ada. Tipe-tipe speed, kontrol placement, dan sedikit menyerang masih oke. Nah, itu dia hasilnya. Ya, teman-teman udah lihat semua. Jangan kemana-mana, kita lanjut ke part berikutnya. Yuk, dari spek kita udah tahu ya, head heavy, teknologi-teknologi yang ada itu dipercanggih ngomongnya teman-teman ya. Tipe-tipe kontrol, speed ya teman-teman, karena dia masih slightly head heavy, bermain smash juga masih oke gitu ya. Astrok itu yang 88 terbaru adalah generasi terbaru untuk permainan ganda. Cocok. Yang S Pro ini memang diperuntukkan teman-teman yang suka bermain di daerah depan ya. Untuk kontrol, untuk placement, untuk defense, dan sesekali memang di depan bisa menyerang seperti itu. Kalau ditanya harganya berapa? Oke. Kembali ke harga ya, bukan kembali ke laptop.
Harganya ini kita jual dengan harga 2.582.000. Itu raket only, atau teman-teman hanya akan mendapatkan satu buah raket dan covernya. Oke. Nah, tetapi teman-teman jangan khawatir, kita punya yang paket ya. Yang pertama kita punya paket itu 66 Ultimate atau pakai X-Ball 68 yang terbaru ya. X-Ball 68 yang terbaru itu dengan ketebalan 0.68 ya teman-teman, setara dengan BG80 yang memiliki hitting sound lebih baik. Terus permainannya tipenya medium ya teman ya, medium feeling. Kemudian didukung oleh teknologi outer core-nya yang bisa membantu teman-teman dalam permainan ke kontrol ataupun lebih juga mengarah ke permainan power gitu teman-teman ya. Untuk paket BG66 Ultimate ataupun X-Ball 65 kita jual dengan harga 2.690.000. Nah, yang terakhir kita punya paket yang benar-benar senar dari Jepang ya, teman-teman ya, yang biasanya packingnya kertas ya. Nah, itu dengan harga 2.735.000. Teman-teman bebas pilih. Tetapi pilihannya 66 Ultimate, 80 Power, 65 Ti, Nano G atau X-Ball ya. Untuk yang Aero series nggak ada, teman-teman. Jadi pilihannya yang di situ aja. Oke. Nah, itu teman-teman. Harganya. Gimana kalau mau beli? Kalau mau beli, teman-teman cek di deskripsi di bawah ini ya. Teman-teman bisa langsung klik, nanti diarahkan ke e-commerce kita. Teman-teman bisa cek di situ paketnya yang diinginkan, juga berat yang teman-teman inginkan. Yang mau instant delivery bisa cek nomornya HP di bawah, kontak kita, dan kita akan langsung lakukan pengiriman instant delivery pada hari yang sama. Sarannya maksimal jam 2 atau jam 3 sore ya. Karena kalau terlalu sore menghindari di mesin antrian, penyenaran, dan juga teman-teman di ojek online itu agak lebih sedikit waktunya lebih kalau kita bisa bilang lebih rame teman-teman ya. Jadi agak sedikit susah untuk melakukan booking pada saat jam-jam rame biasanya. Dan yang terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support, yang sudah subscribe, komen, dan segala macamnya. Kemudian teman-teman yang suka dengan video ini tapi belum subscribe, klik tombol di bawah, gratis nggak bayar. Teman-teman jangan lupa nantikan video selanjutnya untuk review 88D Pro yang terbaru. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam sportivitas.